Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekasi Voice. Kali ini kita bakal ngobrolin seputar tentang viralnya pungli di Babelan. Di sini saya sudah bersama teman-teman dari Babelan. Ada Bang Ian, halo. Ada Bang Adi, ada Bang Jaik, ada Bang Aan, ada Bang Ilham. Nah, apa pendapat mereka tentang viralnya pungli di Babelan? Langsung aja kita tanya ini. Mungkin dari Bang Ian dulu. Gimana Bang terkait viralnya truk ya pungli di Babelan? Gue nih. Iyalah. Gimana ya? Gue sih mau ngomong dari sudut pandang masyarakat biasa aja ya. Gue sendiri ya ngerasainnya kayak ini bukan Babelan sih rasanya gitu, lebih ke kayak daerah-daerah peperangan gimana gitu. Gue harus ngelewatin jalan, gue mau kerja gue harus buru-buru, tapi gue harus ngelewatin beberapa transformer gitu yang berderet panjang, yang udah nggak, menurut gue ini udah nggak sedap banget untuk dipandang juga, sedap untuk dijalanin juga gitu. Pokoknya nggak banget deh Babelan ini sekarang ini. Masalah yang lagi viral ini kan supir tuh, yang kemarin video itu tuh, itu gimana gitu. Kalau menurut gue sih ya, gue bukan ngebela supir ya, mungkin supir itu ngebuat video itu karena mungkin dia udah geram Saking banyaknya. Makanya kan mungkin kalau cuman beberapa ini kan bebaris gitu. Ini gue versi apa sepemikiran gue dari lihat dari supir ya, kondisi supir ya gitu. Ya kalau menurut gua pungli ini kita tidak benarkan ya. Sepakat ya bahwa kita tidak membenarkan pungli ini. Tapi menurut gua juga gitu, apa yang terjadi hari ini di Babelan, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Apa asapnya dan apa apinya? Asapnya adalah pungli gitu kan ya. Apinya adalah hilir mudiknya truk yang berkapasitas udah di luar kapasitas ya. Bahkan itu melebihi kapasitas jalan kita. Jadi teman-teman kalau nggak salah jalan itu ada kelas-kelasnya ya. Nah, truk yang mengangkut tanah ini itu kapasitas sudah melebihi. Jadi kita tahu sama Bang Adi ya, Bang Adi, kita bikin viral video di Babelan ya. Dulu tuh sama Bang Adi udah dari dulu kita biar jalanan ini diperbaikin gitu. Tapi sekarang baru tahun ini atau tahun kemarin ya diperbaikin? Ada 2 tahun mah ada kali. 2 tahun kemarin ya? Iya. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin diperbaikin, tapi hari ini jalanan itu kembali lagi di banyak truk-truk yang melebihi kapasitas gitu. Sehingga kita lihat banyak jalan yang udah retak gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem gitu, masalah gitu. Apalagi truk-truk ini dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini menjadi polemik tentunya. Teman-teman nih yang tinggal di Babelan, apa pendapatnya Bang Aan mungkin? Kalau saya sih kemarin ya, kebetulan pas malam minggu itu ya, yang pas kayaknya barengin video yang itu viral kayaknya ya. Itu saya pulang dari Priuk, memang saya kemalaman waktu itu. Saya pikir Babelan nih kayak dulu nih, ya kan, takut gitu ya kan. Ternyata enggak, wih, udah kayak Priuk lah, ya kan sekarang. Ada rasa senangnya juga karena gue udah rame nih. Tapi kalau ramenya sama hibur-hiburan atau apa ya seneng kita ya kan. Tapi ini sama yang biasa kita nggak lihat, orang Babelan ngelihat mobil gede kayak gitu kan, pasti kan kita iya rasa asing. Terus ya saya juga nggak menolak pembangunan ya, tapi kalau misalkan mobilnya terlalu banyak kita juga risih gitu Mas. Jadi menurut saya ini ada yang salah sih, menurut saya ada yang salah. Cuman itu pemikiran saya yang salah, karena memang saya merasa macet. Saya merasa terganggu. Berarti Bang Aan tinggal di mana sekarang? Di mana sekarang? Sekarang saya tinggal di Babelan di RT 24. Kedaung. Daerah dekat Wanbal. Oh, dekat Wanbal. Dekat Wanbal. Kerjanya di? Saya tidak kerja waktu itu, kebetulan malam minggu. Oh, lagi main. Ya, karena kan kita melihat hari ini jalur yang hari ini viral gitu, yang dijalani lintasin truk-truk ini kan jalan yang memang dilintasi banyak teman-teman yang bekerja.
karena kan jarak kita nih terdekat itu ke Jakarta kan lewat jalur pulau ya. Nah itu banyak banget yang lalang teman-teman pulang kerja shift 1, shift 2, shift 3, kemudian juga para pekerja dan pedagang gitu ya. Makanya itu menjadi jalur utama, dan hari ini banyak truk itu menjadi tanda besar juga ya, miris juga kita melihatnya. Makanya dengan adanya podcast ini kita ngobrol bareng, ngomongin seputar Babelan ini, ya apa yang menjadi permasalahan ya silakan teman-teman ungkapin gitu. Sebenarnya ada apa? Mungkin Bang Ilham menambahin. Ya saya cuma nambahin aja, nyambungin omongan Bang Aan gitu. Ya sekiranya bisa nggak ada pengaturan untuk jangan terlalu berondong, dalam arti jangan terlalu banyak tuh masuknya sekaligus gitu. Karena saya pun ya sama mengalamin seperti Bang Aan, saya pulang dari Babelan mau ke Pulau, itu macetnya dari Kedaung sampai ke Pulau itu udah mobil udah nggak bisa jalan gitu kan. Dan sehingga juga ya kemarin juga pun banyak dari warga-warga pada ini kan, cuman kita nggak terlalu ini ya, cuman saran saya sih ya udahlah agak pengaturan untuk lewatnya itu misalkan atau ke 10 atau ke 5. Ada tempo lah ya. Ada temponya. Jadi nggak terlalu banyak madet di situ, yaitu tinggal pengaturannya aja gitu. Jadi dari banyaknya ini satu dampaknya kan hari ini kita ngelihatnya satu ngebul ya. Betul. Jalan macet, ngebul, jalan macet, apalagi kira-kira? Jalan rusak. Karena di video itu ada yang viral itu kan masyarakat protes karena rumahnya retak juga ya. Nah ini jadi permasalahan juga. Nah kita kembalikan lagi bagaimana penegakan hukum itu gitu. Waktu itu tuh bang, gua punya teman orang PUP ya. Jadi orang PUP lah ya, kan kita nggak jauh-jauh banget kan ya sama PUP ya. Masih Babelan. Iya, gua bilang lu main dong ke daerah gua. Gak, gue males ke daerah lu ngebul. Lah, padahal kan di kampung gua gunung. Iya. Oh, ada gunung meletus tuh ya. Ada erupsi ngebul ya. Iya. Ini mah Babelan. Gunung kagak, apa kagak? Ora urup. Urup pisan, Bang. Agak urup. Iya, agak urup. Makanya gua sebagai warga Babelan, Ini bukan identitas kami gitu ya kan? iya, padahal kan Babelan Emang identitas kita tuh banyak kayak gitu. sawah. Kita itu Babelan sejuk Iya. bro, Warganya warganya. itu banyak sawah, banyak pohonan, rumah masih langka. Masa banyak abu, banyak debu? Agak lucu, Bang. Cukup lu aja yang mengganggu kan gitu. Dulu ini kan dulu mungkin itu kan Babelan tahun berapa kan, sekarang kan udah mulai zaman maju nih, semua juga daerah juga kan lagi. Sebuah daerah itu tolak ukur kemajuannya dilihat dari pembangunannya. Bangunan, tapi ini terkenalnya Babelan ngebul. Kan masih proses, coy. Kagak bagus, Bang. Kalau misalnya nih di Babelan ada apa nih yang menonjol gitu ya. Entah yang bangunan yang mewah gitu ya, bagus ya. Ke kamera aja Bang Jai. Iya, orang itu temen gua bilang, "Main dong ke Babelan." Enggak, males aja ngebul. Berasa Babelan itu kayak ada gunung lagi meletus. Gue sebagai warga Babelan malu sih sebenarnya sih, karena temen gue sendiri itu bilang ngebul. Tapi bagaimana lagi? Ya kita kan sebagai warga. Jadi gini Ik, jadi lebih tepatnya sama Bang An ya. Jadi modernisasi itu nggak bisa kita lawan ya Bang ya. Itu Investasi. memang udah arus, dan itu memang udah menjadi suatu bahasa Islamnya sunatullah ya, emang udah jalannya. Fitrah. Nggak mau kita emang udah harus jalanin hal yang seperti ini gitu Bang ya. Cuman kan dari setiap keputusan, dari setiap perubahan itu kan harus ada pihak, harus ada kesepakatan yang kedua belah pihak ya Bang. Win-win solution lah istilahnya Bang. Gitu, bagaimana nih dari pihak ini, lu kan pengen senang juga, lu pengen menanam saham dan investasi di daerah gua. Tapi lu juga harus ada ini dong, feedback dong ke rakyat. Betul. Sekitar ya Bang ya. Jadi Walaupun kita nggak dapat feedback, setidaknya ketentraman lah Bang. kenyamanan Lah Bang, itu yang kita pengen Bang. Terserah lu mau pemodal apa, emangnya lu lagi dikasih jalan zaman dan ini itu Bang. hak kita Ya kan benar Bang. sebagai masyarakat warga negara Indonesia. Keamanan, rasa nyaman itu hak kita gitu. Nah makanya di sini kita tekankan juga, kita tidak menolak investasi ya. Kita tidak menolak investasi yang hari ini ada di kampung kita, yang ada di desa-desa kita gitu. Kita tidak menolak investasi. Namun investor juga harus tahu diri ya. Jangan semena-mena gitu dengan masuknya armada terserah dia. Padahal yang kita tahu jam operasional truk itu dulu sempat ramai juga, pernah di demo ya kan. Terus sehingga melahirkan kesepakatan bahwa operasional truk itu
dari jam 10 sampai jam 5 pagi, jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tapi kita lihat hari ini gitu, truk-truk itu beroperasi jam 9, dan itu saya bisa nyatakan itu ada videonya. Karena saya setiap malam itu lewat gitu kan, memanfaatkan jalan di Babelan. Saya tinggal juga di Babelan gitu. Karena ya itu, jadi miris ya hari ini kita ngelihat Kabupaten Bekasi dan khususnya di wilayah Babelan. Dan potret dari banyaknya teman-teman kita yang katakan pungli ya, tapi saya nggak mau katakan pungli, mungkin yaitu teman-teman lagi parkir kan, mengatur lalu lintas jalan mungkin gitu ya. Kita tidak membenarkan itu, tapi hari ini banyak banget kan itu viral teman-teman kita di jalanan. Yes. Itu bagian dari potret apa ya? Potret dampak dari perkembangan yang tidak apa ya, nggak berjalan dengan baik lah intinya. Jadinya kita berarti begini, banyak teman-teman kita di jalanan tidak mendapatkan kesempatan kerja. Betul. Karena belum lama juga kan banyak hari ini ada isu pengangguran di Kabupaten Bekasi. Benar. Banyak teman-teman sekabupaten Bekasi itu demonstrasi kemarin, bahkan saya ikut demonstrasi juga kemarin gitu, ngawal kegiatan teman-teman sekabupaten Bekasi buat aksi penganggur, kaum penganggur. Nah, banyaknya teman-teman di jalan ini juga bagian dari apa ya, ketidakmampuan kita untuk menyerap, padahal katanya kita ini kota industri. Betul. Gitu kan ya. Nah, itu jadi potret tersendiri gitu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama juga gitu. Bagaimana dampak-dampak itu bisa diminimalisir gitu. Tentu saja dampak-dampak ini bisa diminimalisir dengan banyaknya komunikasi. Kalau hari ini kan setelah terjadinya viral baru ada komunikasi gitu kan ya. Bener Bang. Nah Bang Adi, gimana Bang Adi? Bang Adi ini kan yang memviralkan dulu, sempat kita bareng-bareng viralin jalan rusak gitu ya. Titiu. Mana ya? Lu kesana aja lurus. Nanti kalau lu ngedengar suara titiu, nah gua ke sana. Udah oke, udah sama ya, jalan ya. Wah, tuh, denger gak tuh suara? Ada suara titiu tuh. Jangan sampai nih. Pengen tahu, penasaran itu gua apaan bunyinya ya? Udah parkir ya, parkir. Ada suaranya, bunyi. Loh, coba. Lama, ya kan? Iya. Nah, dampaknya bagus banget. Berdampak tuh. Terus keren tuh. Iya, cuma kan itu kan gue waktu itu kan cuman ini komedi ya, sentilan secara komedi ya. Nah, cuman kan ini kan yang lagi publik mungkin tahu, yang bukan di Babelan doang atau Bekasi doang, karena videonya kan viral kan ya. Iya. Ini kan yang jadi masalah kan banyaknya orang-orang tuh yang meminta gitu kan sampai beberapa meter. Nah, si supir itu yang dikeluhkan gitu. Kita kan sementara supir itu kan gua kagak tahu lu mau bangun apa, gua mah kerja ngangkutin tanah gitu kan. Iya. Gua mah kerja gitu. Iya, gua mah kerja. Nah, terus kalau memang di stop ya mungkin dari dianya nggak dapat uang kan secara ini kan. Cuma kan yang bikin dia geram itu mungkin yang video yang bikin viral itu ya karena banyaknya itu gitu kan. Emang harus ada campur tangan pemerintah kan ya. Cuman kan kita kan dari segi lapangan si supir itu nggak tahu gitu kan. Nah, dia pengennya mah kerja lancar, dapat duit, dapat gaji buat makan apa bininya, anaknya gitu. Kalau itu gue setuju juga. Iya. Jadi gue nggak bisa ngeliat dari sisi gue warga juga ya, tapi gue juga memikirkan supirnya juga gitu. Karena ya secara manusiawi gue juga pertama kali ngeliat gitu. Ya nggak normal sih jaraknya gitu ya Mas ya. Karena memang kita sebagai orang yang punya hati ini ya, nyati lah berarti ngelihat orang yang yang mintain banyak itu gimana ya. Iya, apalagi misalnya digaji, pendapatannya kecil dari nyupir itu harus berbagi dengan teman-teman. Ya, sekali lagi kita tidak membenarkan itu. Tapi ini harus dikomunikasikan gitu. Nah, sebenarnya juga ada
jalanan yang bisa dilewati, tapi karena itu kompetitornya dia gitu ya, sehingga ya orang beruang aja nggak mau gitu jalanannya dirusak ya, padahal dia sudah beruang ya. Oh iya. Beruang maksudnya. Daerah sana kan ada jalanan yang pas untuk bawa mobil ya kan. Tapi karena memang itu dampaknya akan merusak jalanan, itu orang kaya loh yang tidak mau dirugikan, yang sudah banyak uang, apalagi kita sebagai rakyat gitu. Sebagai rakyat warga Babelan yang keadaannya seadanya, dan apalagi pengangguran karena Covid ya begitu banyak dan tidak ada solusi lapangan pekerjaan yang selama ini dijanjikan. Saya korban Covid, Bang. Iya. Karena kalau ban Covid ya. Mungkin menurut Ya, gua dia terlalu mendalam kayaknya. mungkin menurut gua ini Gimana? mungkin kesempatan warga-warga sekitar kita ya. Karena Dari momen ini ya. dari momen ini dia bisa menghasilkan uang karena dia nyari kerja susah dong. Iya, banyaknya teman-teman yang hari ini tidak bekerja. Iya, tidak bekerja, banyak yang nganggur kan ya. Jadi dia mau dapat duit bagaimana caranya? Karena ngelamar kerja udah nggak dapat, Bang ya. Iya. Nah, dari penghasilan mobil aja sehari kalau semalam itu kalau sampai 50 mobil aja kali 2.000 kan udah ketahuan, buat besok dia nyarap bisa. Dia buat beli kopi bisa kan gitu ya. Kalau menurut gue ini aji mumpung. Iya, tapi juga dengan hari ininya sopir-sopir tidak bekerja gitu. Kan kedua hari ini stop ya. Jadi semuanya. Mereka juga sama-sama punya juga. perut. Iya. Ini urusan perut ke perut ya. Iya. Yang pungli perut, yang nyopir perut juga sama. Makanya ya harus ada campur tangan dari pemerintah untuk membenahi ini semua gitu. Karena ini truk yang lewat, jadi kita ngelihatnya nggak punya cuma proyek yang di Sumarekon aja ya. Hari ini kan yang lagi Banyak. itu kan proyek Sumarekon. Yang lagi viral. Tapi juga di Babelan ini kan banyak proyek-proyek juga yang lain gitu. Betul. Dan ada yang siang hari juga dengan kapasitas truk yang lebih kecil. Nah, saya lihat itu tidak ditutup dengan terpal. Sampah kita lihat ada berhamburan. Nah, ini juga harus dibenahi. Maka kita minta di sini kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berwenang, tolong ditertibkan itu gitu. Karena sepakat kita resah ya. Resah, gelisah. Geli-geli bas. Yang di pinggir jalan itu katanya sih ya banyak yang terganggu oleh keberisikannya gitu katanya. Bising. Iya. Ya berarti polusi suara, polusi udara. Ya tidur jam-jam segitu ya. Pokoknya kita kalau ke Babelan ya, muka kita dicuci pakai Garnier. Itu pas pulang kita lihat Babelan, kita kerok pakai sendok nih, ada sendok. Garnier lagi. Bukan. Lumpur. Abu. Iya, debu pengurugan. Pokoknya dagang sabun mah di Babelan laku loh. Laku. Sama kacamata tuh, kacamata. Makanya tuh kalau ke Babelan nih kalau lagi naik motor begini. Kita pas sampai rumah gitu kenyang kayak ngerokok. Saran gue sih itu Bang, saran gue nih, kan Babelan kan lagi rame ya dengan banyaknya mobil tanah ya. Kita kerja kan nyari kerja susah ya. Pungli ya kita diomelin. Mending kita ditangkap ya. Kita jual kacamata aja kali ya. Bisa nyok. Biar agak ngebul mata. Warga Babelan tuh matanya jadinya nggak kelilipan mulu kalau naik motor. Berarti ntar lo ngendorsin ke ini, ke yang pungli-pungli itu. Kacamata nih yang beli di Bang Jaik sana. Karena kalau kita naik motor nih ya, set kelilipan sebelah masih kita bisa ngelihat. Lah kalau dua-duanya kita ngasruk. jadi nyusul. Ya kan? Mendingan kita jual kacamata aja mungkin ya. Kacamata, masker. Ya. Laku emang. Dengar kemarin lo Romsen katanya di paru-paru ada bangunan. Nah, adanya debu-debu itu jadi bangunan. Mobil tanah. Tanahnya itu menyangkut di paru-paru. Tapi kalau gue lewat mata gue pengen ngeres banget. Jadi cocok kita dagang kacamata. Mata sampai ngeres. Iya, mata sampai ngeres saking banyaknya debu itu. Aduh. Tapi apa? Kalau menurut lu segi pandang lu ini kan kalau tadi gua dengerin amatin omongannya Muha kan itu omongan-omongan tertinggi ke atas lah ya. Ini kan kita coba obrolan awam dah dari lu kan warga. Misal nih lu warga situ gimana gitu kan. Sebagai warga Babelan. Jujur ya, dari tadi gue buka, gue selalu mewakilkan perasaan warga gitu. Ya, karena kita memang melintasi dari warga dan gue yang menikmati jalan. Fasilitas jalan yang sudah negara berikan, Bang. Gue punya hak dong untuk menikmati perjalanan yang nyaman, aman. Mungkin nanti kalau kayak gini kan kondisinya, Bang, kita mau ngajak anak aja kayaknya, Bang, atau mau ngajak ponakan gitu.
atau kita mau ngelihat ponakan kita main jauh-jauh, kita agaknya kepikirannya lebih berat, Bang. Nah, kalau misalnya jalan rusak nih, misalnya nih ya, kan efeknya jalan rusak terus kita dibenerin nih, misal ya. Kita kan berandai-andai ya. Lah dia susah juga lah, kita harus nungguin jalanan dulu. Jadi mungkin nih si pihak itu yang penting kelarin dulu baru ntar dibenahin gitu kan. Kan di sini juga banyak yang kayak gitu kan. Bahkan yang jalan arah Pondok Api aja nggak tahu pembangunannya kapan, dibenerinnya kapan, tahun berapa, kita juga nggak tahu baru tuh ya kan. Yang jadi masalah ini kan yang jadi masalah ini kan delaynya gitu dari proyek yang udah jadi kapan tahu, tapi jalanan kok ini masih begini-gini aja, kapan dibenerinnya gitu. Jalan batas kota dan Pangkalan ya, gedung pengawas itu diproyeksikan dari 2018. Saya pernah share itu 2018 itu sudah dikasih anggaran 8 miliar, 10 miliar 2019. Tapi faktanya dikerjakannya baru kemarin kan. Nah ini makanya itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Banyak masyarakat juga yang mengeluhkan jalanan baru dibenerin, udah banyak truk dengan muatan kapasitas yang sangat besar gitu, tidak sesuai. Iya, makanya kenapa nyetopnya truk gitu kan. Kan kasihan supir nggak bisa kerja. Kali bisa warga yuk ke sana, ke pusatnya, dia pusatnya siapa sih ini pengembangnya, ayo kita ke sono gitu. Gue setuju. Kalau misalnya ke supirnya, wah kasihan dia coy. Iya, udah kadang supir telanjang karena keringetan gitu kan. Iya makanya kemarin tambah diomelin. Kemarin tuh ada pertemuan teman-teman dari tokoh masyarakat gitu dan warga gitu. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada camat dan yang mewakili itu kemarin ada pertemuan. Dari pertemuan itu bakal ngobrolin tentang solusi yang terjadi hari ini kita obrolin juga gitu. Apa sih solusinya dengan macetnya, terus ngebulnya, polusi suara dan yang lainnya gitu. Itu lagi diobrolin di Basna. Terus hasilnya? Kita juga belum tahu nih, makanya kita liatin ya. Makanya kita nunggu hasil daripada para petinggi yang mungkin lagi ngobrolin viralnya truk ini. Iya, kadang gua kasihan aja gitu kan, mungkin supir dikasih duit atau bagi, atau pas lah sisanya mana nih, kasih ada gitu kan, kasihan. Sisanya kagak ada, coy. Bang Ilham, ayo. Ya mungkin kalau untuk kayak supir tuh ya kita nggak bisa menyalahkan gitu kan. Nah setahu saya memang di proyek itu kan emang harganya murah gitu. Iya. Dan harganya murah ya otomatis supir pun minim. Iya. Waktu itu kan belum sampai banyak seperti itu. Iya. Kan gitu. Mungkin sudah melampaui batas itu. Iya, dari pendapatan mereka. Si supir itu sebelumnya misalnya orangnya kayaknya nggak rame nih, masih aman, tapi kok lama-lama kayaknya rame nih gitu. Bahkan di video yang viral itu jaraknya 2 meter ya, 5 meter ya. Seperti tanpa asap ya, kalau nggak ada asap nggak mungkin nggak ada api ya Bang Muhammad ya. Betul. Dia ada orang anak muda nganggur, gue daripada nggak ngapa-ngapain mendingan gue ikut. Iya. Tadinya ya gitu mobilnya banyak lagi. Tadinya kan kita lihat 1 2. Iya. Tiba-tiba mungkin ngajak temennya. Oh ya udah, karena mungkin banyak teman-teman juga yang hari ini nggak bekerja, efek corona kemarin gitu, termasuk saya. Jadi mereka mengalihkan gitu. Mas Wang ikut juga? Enggak. Oh, kira termasuk saya ikut. Maksudnya efek dari corona kemarin gitu. Nah, tapi juga yang jadi miris teman-teman, banyak juga yang jadi korban akibat truk-truk ini ya. Betul. Oh, banyak Bang. Iya, banyak yang itu yang terekspos dan yang tak terekspos itu berapa ya, 50-50 lah. Yang meninggal dunia akibat truk ya. Nah ini juga menjadi apa ya? Harus jadi perhatian lah. Perhatian kita semua. Tapi gitu. Lebih parah itu Bang kalau siang Bang ngebul. Sebenarnya kalau ngebul dari yang truk gede itu nggak terlalu parah. Yang kecil-kecil juga banyak gitu kan. Makanya kalau emangnya mau diatur ya siang pun harus aturan itu pakai terpal yang Abang bilang kan seperti itu. Ya jadi ada kesepakatan bersama, nggak hanya truk yang hari ini ngurusin proyek Sumarekon ya, tapi juga banyak proyek-proyek yang ada di wilayah Babelan khususnya juga ditertibkan gitu dengan mekanisme dan aturan sesuai perundang-undangan yang ada gitu, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita harapnya begitu ya. Iya, cuman kan
kembali lagi kadang peraturan itu juga dibuat juga kan banyak yang Dilanggar ya. juga, ya kan. Dan kembali lagi Iya sama mungkin yang si orang-orang yang pada minta mungkin sesuai undang-undang kan karena mungkin dia ada pertigaan bisa kan ini ya, pertigaan, kalau di simpang, perempatan, itu persimpangan lah bisa kan ya. Mengatur lalu lintas. wajar. Nah, tahu kok gue Ngomongin. banyak gitu. Nah, itu Mas ya. Oke lah dari mungkin kelihatan yang tadi bilang dari mungkin banyaknya penganggur ya. Cuma kan solusinya mungkin nggak ke situ ya. bahkan yang disesali ya, yang disesali kan, yang disesali ada orang yang dagang ditangkap juga gitu, ikut karena disangka itu ya kan tadi dagang aqua yang dagang ya. Ya. Jadi karena Dia lagi enggak apa? Woi, sini lu. Oh, infonya ada yang Si Ipin itu Pin, tenang lu viral Pin. Kebetulan abang iparnya dia itu teman saya emang, dia lagi dagang. Jadi cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya dia gitu kan, minta-minta seperti itu pas iseng-iseng. Pas apes. lagi ada operasi kemarin. Iya, lagi dagang Apa bener. mungkin ya? kesempatan dan kesempitan gitu. Iya. Apa mungkin warga yang nambah itu iseng awalnya? Ya, Lah dikasih. Emang berawal dari kegabutan, Bang. Berawal dari kegabutan pasti, Bang, semua Iya itu. begini. Lah dikasih. Melihat ada dikasih lagi. kesempatan. mercik uang ya kan di depan. Wah, iya 2.000 lumayan lah gue buat beli Samsung setengah ya kan. Makanya ini daripada gue ini nongkrong kita cuma-cuma sama kayak gitu. pemikiran awam ya. Kita nggak tahu kan pemikiran dia begitu kayak gimana, ini kayak pemikiran awam kita dia lagi gini. Lah dikasih nih 2.000 payan. Ini dari kalangan tua maupun ke muda-muda sampai bocah SMP juga kuat begini. Ini mah sekedar masukan nih ya, sekedar masukan untuk seluruh petugas-petugas yang bertugas dalam proyek, entah itu bertugas dalam lalu lintas ya. Bagaimanalah dicari solusinya gitu untuk teman-teman yang pungli tetap diadakan ya no problem gitu, karena memang mereka juga mengatur lalu lintas di simpang-simpang. Iya, itu kan memang Berarti Bagaimana bahasanya caranya jangan untuk- pungli, tapi Apa, Bang? teman-teman yang mengatur lalu Teman-teman lintas. yang mengatur lalu lintas, pungli memang konotasinya udah gak enak. Nggak bagus sih. Yang biasa rutin yang saya sering lihat di perempatan ya. Itu bahkan ketangkap juga karena ya karena emang dia seharinya di situ dan kebetulan memang dia tempatnya di situ, di posisinya tidak berubah. Tapi dia Tapi kenapa dia kagak ini? Ini kan misalnya persimpangan nih. Tahu nambah orang di depan. Harusnya dia tuh "Woi coy, itu tempat gua jangan dulu coy. Lu di sana maju dah, jauh-jauh gitu." Gitu kan. Ini kan Karena mereka saling mereka udah satu manajemen, Bang. Mereka udah berdiri dalam satu manajemen, satu bendera nih. Bablan itu klannya ya sebaris-sebaris nih, barisan Kedaung dari Kedaung, perapatan Kedaung ke perapatan Asem tuh. Arah mau ke Pangkalan itu klannya satu tuh. yakin ya setiap malamnya nggak orang yang sama. Ya karena juga mungkin dia juga nggak bakalan gabut-gabut banget kan. Dia juga pasti Bukan orang yang sama tapi Kemungkinan bisa masih dalam satu circle mereka. bisa sama juga karena bukan pekerjaan. coy, gua udah dapet coy. Gitu. Ya, Udah tapi- gantian gitu. Kesempatan intinya. Karena begini, gua malam kemarin gua dapat 50.000. Misalnya Ikut dah. Gua hari ini mau kondangan, lu dulu gantiin. Ntar bagi gue rokok setengah loh ya, awas lu kagak bagi gue ntar lu malam. Bagian gua jangan sampai lupa lu. Ya, aja pelaku. Jangan lu kemarin sakit pura-pura di rumah sakit lu juga kena ya. Ini lolos ini. Pura-pura sakit aja dulu. Kalau gua beneran ke atas. tapi Agak sakitnya sono, jauhan sebelum gua mintain ke sono. tapi ya yang membuat miris hari ini itu banyak banget ya teman-teman kita makanya yang coba diatur dah. di jalan Jauhan gitu. sono, jauhan kayak biar Enggak, kalau kelihatan perlu gitu kan. yang begitu nggak ada. Justru Iya. para investor mengakomodir teman-teman yang ada di jalan hari ini, memperdayakan mereka, mempekerjakan mereka di proyeknya, entah itu sebagai mungkin ada peluang kenek, kuli bangunan, mungkin mereka bisa mahir di kuli bangunan, jadi kuli bangunan. Kalau nggak bisa, jadi apa mungkin gitu. Dimanfaatkan gitu oleh Siapa tahu teman-teman di sana investor. juga Keadilan sosial bagi siapa seluruh tahu di sana rakyat juga Indonesia. Ada ini, ada teman-teman kita juga. Udah banyak juga. Jadi dia nggak ya mau bagaimana kan. Masa ntar macul 10 menit ganti 10 menit ganti kan nggak efektif. Ganti-gantian Pengeluaran gitu. lebih gede ya. Biar kan? gue kerja, gue Iya, sekali biar apa gua- maju yang maju. Saking dari ini pengen dikerja dimasukin semua kan. Jadi bingung juga kadang. Ya intinya Bekasi yang sebagai kota industri, ora urup, banyak teman-teman kita yang nganggur, begitu aja. Orang urut bener. Iya. Ada 7.000 lebih industri. Bener. Ada 7.000 industri, ada berbagai macam kawasan industri. Ya, Lah, kan kita ngelamar aja susah coy. lah boro-boro ngelamar. Kita tuh nantinya jadi apa?
pendatang di daerah kita sendiri. Menjadi tamu di kampung sendiri. Menjadi tamu kita di daerah kita sendiri. Di kampung sendiri. Makanya lu harus ada skill. Skill doang sih kalau nggak ada orang dalam susah juga. Walaupun skill dewa kalau nggak ada orang dalam tetap susah. Nganggur juga nganggur. Ya, jadi yang terpenting apa? Realitasnya seperti itu. Realitasnya seperti itu. Makanya mindset kita harus dirubah, jangan jadi pekerja. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha apa? Nah, itu kita pikir nih kira-kira banyak pendatang nih. Gue kira-kira prospek jualan apa ya gitu. Kacamata udah. Kacamata lagi. Kayaknya itu kacamata mulu mau jual kacamata. Callback. Karena mumpung di daerah kita lagi pengurugan, banyak debu vulkanik. Iya, vulkanik. Iya. Kadang mungkin Ini apa modus gembel? Modus gembel. Iya. Enggak kan ya itu tadi. Negara juga bingung, banyak pekerja, orang pengen kerja semua sementara kan petani aja krisis katanya tuh, ya kan? Petani-petani muda kan udah Karena lahannya juga krisis di Bekasi mah. Tapi kalau memang banyak yang minat, gue yakin ada bisa diinin lagi lah di apa? Kembangkan. Ya pokoknya ya ini kan mungkin karena emang peminatnya juga nggak ada, ini nggak ada. Ya udahlah sekalian kita jadikan apa? Komoditi. Iya, tapi nanti jadinya ya krisis ya petaninya emang udah krisis juga kan? Iya, hari ini emang krisis petani. Yang lebih parah hari ini pokoknya Bekasi mah banyak pengangguran, begitu aja gitu. Nah, coba kalau misalnya mungkin pengangguran yang muda-muda udah lo kalau punya tanah itu digantiin bapaknya kan sekarang aki-aki pasti pada ini. Staminanya ibaratnya udah menurun kan? Sawahnya ge ora ada, Bang. Udah pada jadi kan ini aja, ini kan lahan ini dulu resapan air ya. Resapan sekarang udah jadi panji. Lah udah kagak ada sawah. Dikit lagi kayak habis tuh yang belakang. Nyari ikan jadi rumah lu sekarang. Lagi. Iya suruh apa jadi paculin. Ya udah apa? Inilah. Ya apa gitu dipaculin ya? Kalau kata apa warkop dulu ya, yang kerjaan mah banyak sebenarnya. Nggak gaji. Gak ada yang bayar. Lu menyarankan orang-orang untuk memikirkan wirausaha ke depannya siapa pembelinya gitu. Terkadang itu juga bukan menjadi sebuah solusi juga gitu. Dunia kerja itu emang harus ada juga kan ya Bang ya. Industrial itu harus berjalan juga karena produksi itu harus berputar, kendaraan dan yang lain-lain kebutuhan itu kan diproduksi sama perusahaan pabrik ya. Kalau kita semuanya berpikiran untuk dagang siapa yang mau beli gitu kan? Daya beli masyarakatnya jadi nggak ada. Rendah sama aja bohong gitu kan. Itu aja sih. Ya, intinya obrolan. Jadi kalau dagang kacamata gue nggak laku. Nah kacamata seperti itu. Tapi kalau kacamata lagi. Kalau masih debu masih lah ya. Tapi di sepanjang jalan yang perdebuan udah ada tukang kacamata 2. Itu. Panen Orang lama itu. Ini udah investigasi duluan. Itu Bang. Jangan-jangan ngincer emang usaha itu. Itu Bang, itu indikasi dari bukti itu orang luar aja yang datang ke sini ya, yang belum pernah terlatih ya. Kita aja yang setiap hari di sini yang sudah sering kali menghadapi problem itu gitu, jalanan ngebul, jalanan rusak, ini itu segala macam kan. Kita aja setiap hari masih ngerasain ketidaknyamanan gitu. Bagaimana orang yang baru pertama kali menginjakkan kakinya ke babelan Bang Moha? Bagaimana perasaan dia bisa jebol, paru-parunya bolong? Kita mau udah terlatih, paru-paru kita dari bajai. Paru-paru. Lambung Paru-paru kampung gua. Ya paru-paru lu dibelek nih debu mulu gitu. betela. Tahu nggak lu betela? Oke, teman-teman, sekarang apa harapannya teman-teman terkait dump truck yang hari ini viral? Mungkin dari Bang An dulu ya. Iya. Harapannya nih. Harapannya ya saya pengen dump truck itu ya tadi seperti dibilang teman saya sebelah. Jangkanya agak-agak sedikit renggang lah ya. Seperti yang kemarin-kemarin itu kita masih nggak bersuara ya. Karena ini udah terlalu padat. Jadi kita bersuara lah gitu. Apalagi di luar infonya juga Viral. Apalagi kita bawa nama daerah. Nah, iya, kurang bagus. begitu. Udah intinya saya cuman itu aja karena emang karena adanya ini karena ya terlalu banyak gitu. Jadi ini jadi konflik. Terlalu banyak. Harus ada pengaturan ya. Harus ada pengaturan. Kalau nggak ada itu dijamin insyaallah. Bang Ilham. Ya terkait masalah terlalu banyaknya pungli kan gitu. Jadi harapan saya sih ya untuk pihak-pihak yang sebagai proyek ya bisa membuka lapangan-lapangan kerja untuk investor itu ya. Ya agar mengurangi dari pungli-pungli itu pengangguran. Kan gitu. Mungkin ya itu aja harapan saya.
Bang Jaik. Neek. Kalau harapan dari gua sih ya di sini kan ya kalau dari harapan gua di sini juga kan karena banyak pungli ya. Mungkin lebih diperketat lagi dari petugas kepemerintahannya, ada yang ngontrol gitu. Karena emang nggak lazim sih kalau 2 meter ada yang mintain 2 meter, ada yang mintain udah kayak nyambat besan. Iya kayak lagi nerima tamu, lagi besan gitu. Ya, kalau kita nerima tamu kali besan. Jadi lebih kasihan ke supirnya juga ya. Lebih kasihan ke sopirnya. Dia misalkan dikasih uang jalannya 100 ya. Nah, dari sini sampai pulau aja habis udah buat uang jalannya itu. Iya. Mungkin buat gua sih dari kepemerintahannya semoga lebih bisa lagi. menertibkan Iya, itu ya. bisa menertibkan lagi udah. Begitu aja sih menurut gua. Oke Bang Adi. Ya sama, ya pastinya kan untuk mencoba atau ke dalam tempat yang belum kita tahu kan harus baca dulu ya ini gimana. Nah kalaupun sekarang kemarin cukup dan sekarang nggak cukup ya berarti harus ada penyesuaian baru gitu. Nah untuk ini sendiri apa? Kan nama daerah Babelan ini jadi ke bawah nih. Oh iya nama Babelan. Nah, kalau nama Babelan ke bawah itu kan karena memang netizen itu atau teman-teman semua yang di medsos itu kan lebih ngeliat di satu pihak ya yang di trackingnya ya. Nah dari warganya kan enggak. Nah sementara dari warganya juga kan banyak ada keluh kesah juga, cuman memang tidak diviralkan gitu. Itu aja sih ya intinya untuk netizen coba ambil dari 2 arah lah, jangan satu arah gitu. Kalau buat gua pribadi gua lebih baik kampung gua dikata tempat jin buang anak daripada kampung gua banyak debu vulkanik. Iya. Nah buat Bang Ian nih, kita tahu Babelan ini pahlawan nasional Kabupaten Bekasi dari Babelan, almarhum Almarhumullah Kiai Nur Ali. Dengan adanya viral ini bahkan sampai masuk ke Lambe Turah, itu kan harusnya kita sebagai anak-anak muda Babelan ya, bagaimana menjadikan Babelan itu jadi lebih baik, menyuarakan kebaikan-kebaikan yang ada di Babelan, potensi-potensi yang ada di Babelan. Tapi hari ini kita jadi kena jeleknya doang. Nah, bagaimana Bang Ian sebagai musisi juga nih? Kalian kerja apa? Polisi. Gini aja sih harapan gue ya, gimana ya, gue adalah orang Babelan yang lahir di Babelan ya. Hari-hari diurut di Babelan. Dikubur depan rumah gue. Ya harapannya sih, marilah teman-teman semuanya, siapapun lu yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat di Babelan ya Bang ya. Khususnya mungkin buat teman-teman para pejabat gitu yang lebih emang paknya abang kerja di sana semuanya gitu, mohon bekerja bener-bener dari hati dan pakai logika juga Bang gitu Bang, pikirin nasib kita gitu Yang lewat di jalan. yang lewat, terus pikirin gua Bang, alhamdulillah ya sejelek-jeleknya Babelan, seancur-ancur Babelan, serame-ramenya begal Babelan, gue selalu bangga Bang, dimanapun gue berada, dimanapun gue manggung, gue ngeband, gue selalu bawa nama kampung gue Bang, Babelan. Gua Babelan Pride gitu Bang. Jadi lebih ininya marilah kita bareng-bareng bersinergi bangun daerah kita, terus yang kira-kira nggak pantas, yang kira-kira merugikan orang lain dan berdampak buruk ya tolonglah diperbaiki gitu loh Bang. Itu sih harapan gue sih lebih tepatnya Bang. Ya aja. Oke, teman-teman, udah berapa menit ini kita ngobrol? Ya lumayan lama. Lumayan ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditambahin? Iya. Bangetan kalau udah begini mah gak didengerin juga. Udah pokoknya untuk netizen berhenti dah jelek-jelekin Babelan karena yang kalian tahu tuh cuma satu sisi, tidak dua sisi. Saran gue dagang kacamata, saran gue dagang kacamata aja. Udah lah, gue males lah, udah kayak ini kita bubar aja lah. Udah tutup aja deh. Saran gue dagang kacamata mulu dah, tutup aja. Oke, teman-teman Bekasi Voice dimanapun berada. Jangan. Jadi itulah keresahan-keresahan teman-teman yang ada di Babelan hari ini, dan apa yang kemarin viral gitu. Semoga menjadi pelajaran buat kita, khususnya buat teman-teman di Babelan, untuk bisa bagaimana kita memperbaiki citra Babelan buat lebih baik lagi gitu ya.